Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Kabar Anda semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Sebelumnya, Ibu mau bertanya ya. Siapa yang datang pertama kali di dalam kelas? Saya, Bu. Suara Ibu tidak terdengar, Bu. Udah dengar? Udah, Ya, Bu. Bu. Oke. Siapa yang datang pertama kali di dalam kelas tadi? Saya, Bu. Oke. Sebelumnya, bagi Fadliwati, tolong pimpin doanya ya. Untuk kita semua. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Yang datang nomor 2 siapa? Ya, Bu. Oke. Yang datang nomor 2, Mai, tolong baca surat Al-Ikhlas ya. Pimpin temannya. Ayo. Surah apa, Bu? Ikhlas. Baik. Baca sama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan membaca doa belajar tadi dan membaca surat Al-Ikhlas tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya, bagus. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, silahkan Ananda semua lihat di bawah mejanya atau di dalam lacinya kalau ada sampah, silahkan periksa dulu ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ibu. Sudah bersih? Sudah, Bu. Bersih, Bu. Oke, bagus. Nah, jadi sekarang, sebelum masuk pembelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran minggu lalu itu tentang apa? Asmaul Husna, Bu. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu tuh jangan pernah dilupakan ya, kita terapkan setiap hari ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pada pertemuan kita kali ini, materi kita yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami tentang sholat.
Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu sholat? Ya, Bu. Nah, Bu, Apa itu? kewajiban kita, Bu, sebagai umat muslim tuh, Bu. Apa? Kurang jelas. Kewajiban kita sebagai umat Islam, Bu, mengerjakan sholat. Kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah. Ya, betul. Oke. Sekarang Ibu tampilkan gambar ini. Dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan enggak apa maksudnya dari gambar ini? Ada yang bisa? Ya, Bu. Saya, Bu. Apa? Ya. Siapa yang bisa? Kalau Saya, bisa, Bu. coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke. Saya. Coba jelaskan Mayesti. Ya, baik, Bu. Dari tampilan yang Ibu berikan, Ya, Bu. coba. Kalau kita ada masalah, ya kita solusinya melaksanakan sholat aja, Bu. Kalau kita Nah, lagi terus? dalam masalah, Bu, kita laksanakan sholat, Bu. Sebelum sholat kita berwudu dulu, Bu. Nah, bagus. Iya, Bu. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, apapun masalahnya, baik itu ringan ataupun serius, kita harus bisa melaksanakannya dengan sholat. Karena Rasulullah pun ketika dia mengalami sesuatu atau masalah, dia segera melakukan sholat. Beri tepuk tangan kepada Mayesti ya. Aplaus kepada Mayesti. Ya, Bu. Kasih tambah nilai nanti ya, Bu. Ya, Ibu nanti Bu kasih kalian nilai 100. Amin. Kasih, Oke, Bu. sekarang kita masuk ke dalam materi kita ya. Yang pertama itu adalah tentang makna dari sholat. Yang dimana? Nah, sholat itu secara bahasa itu apa artinya? Doa, Bu. Doa. Doa, Bu. Nah, doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Bagus. Oke, dan perintah untuk melaksanakan sholat itu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ada yang bisa yang membacakannya? Surat Saya, Al-Ankabut Bu. ayat 45? Saya, Bu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bu. Oke, bagus. Jadi, dari surat Al-Ankabut ayat 45 ini, apa maksudnya? Kita diperintahkan untuk Supaya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, Bu. untuk sholat. Nah, kita diperintahkan untuk sholat dan supaya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Bentar, Bu. Dan tujuan dari sholat itu sendiri yaitu untuk menjaga hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan sekarang kita masuk ke dalam kedua tentang makna zikir. Dan zikir ini secara bahasa itu apa artinya? Mengingat, Bu. Mengingat. Ingat itu apa? Secara istilahnya? Mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengagungkan kekuasaannya dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Kapan bisa kita laksanakan zikir itu? Sudah salat, Bu.
Sudah sholat, Bu. Pun sholat, selesai sholat boleh. Kapan lagi? Di pagi hari boleh juga, Bu. Tadi boleh pagi atau siang atau malam. Nah, itu bisa kita laksanakan Kapan zikir. Kita saja, Bu. boleh berzikir kepada Allah. Kapanpun. Iya, Ataupun dalam keadaan kita sedang waktu luang, itu lebih bagus lagi. Supaya kita tidak terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Maka itu kita harus melaksanakan zikir. Dan sekarang kita masuk ke dalam yang poin ketiga, yaitu hikmah sholat dan zikir. Siapa yang bisa membacakannya? Nggak tampil PTT dah, Bu. Nggak tampil layarnya dah, Bu. Apa? Layarnya nggak nampak, Bu. Nggak tampil. Bu. Nggak keluar? Enggak, Bu. Bu. Sudah keluar. Iya, Bu. Tapi di sini belum, Bu. Belum lagi jaringannya, Belum, Bu. Mak. Sudah? Sekarang hujan, Bu. Musim hujan, Bu. Jaringannya, Bu. Oke. Biar Ibu bacakan ya. Ya, Hikmah Bu. dari sholat sendiri yaitu tertanamnya akidah tauhid dari dalam diri kita. Dan yang kedua, hubungan kita dengan Allah itu terjalin dengan baik. Serta ketika kita melaksanakan sholat dan zikir itu, kita akan diberikan kedamaian, keamanan, serta keselamatan oleh Allah. Serta kita akan diberi ketenangan jiwa kita, supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kita membiasakan perbuatan baik. Dan dari materi itu tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, menjadi 2 kelompok. Sekarang coba Ibu kirim linknya ini ya ke dalam grup ya. Ya, Bu. Sudah dilihat tugasnya per kelompok. Ya, Di Bu. dalam link itu Sudah, ada Bu. contoh, bukan contoh, soal. Soal untuk kalian diskusikan per kelompok, dan kelompoknya itu ada 2. Karena kita ada 10 orang, itu dari urutan nomor 1 sampai 5 itu kelompok Adam. Dan yang kedua itu kelompok Hawa dari nomor urut 6 sampai 10. Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mendiskusikannya tentang soal yang Ibu berikan tadi. Serta Ibu minta kepada kalian untuk menampilkannya di depan kelas. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu, tapi kalau di kelompok 2, Bu, urutan 5 sampai 6, ada yang anak laki-laki, Bu. Ada yang laki-laki Masuk juga dia kelompok Hawa, enggak masalah, Bu. Nggak apa-apa, kalau kita bercampur sama laki-laki nggak apa-apa. Ya, tapi nama kelompoknya kelompok Hawa, enggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, silakan kerjakan tugasnya lagi. Ya, Bu. Baik, Bu. Bara waktunya, Bu. 20 menit. Ya, Bu. Sudah? Sudah selesai, Bu. Oke. Sekarang tampilkan lagi ya. Bentar. Ya, sekarang tampilkan lagi. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok Adam dan Hawa. Masih tetap semangat. Semangat, Bu. Kok ngantuk, Bu? Salma jelas lapar, mah, Bu. Ini istirahat ya, Bu. Ibu akan menampilkan nyanyian yang berjudul Tepuk Sholat ya. Coba kita bersama-sama.
Sehari semalam 5 waktu. Sehari semalam 5 waktu. Tahu apa? Suaranya gimana, Bu? Ibu hilang. Ayo kawan, mari sholat. Karena sholat itu tiang agama. Ayo coba kita bersama-sama. Tadi ulang lagi. Sehari semalam 5 waktu. Namanya sholat Suaranya putus-putus, Bu. yang agama. Oke, sebelum kita simpulkan materi kita pada kali ini, ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Betul? Betul? Saya mau tanya, Bu, kenapa kita harus melaksanakan sholat, Bu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Resul tadi? Kenapa kita harus melaksanakan sholat? Ada, Bu. Allah, Bu. Allah, Bu. Iya, Bu. Nah, karena itu perintah Allah. Apalagi? Karena kita butuh dengan Allah, Bu. Sebagai ucapan terima kasih kita sama Allah, makanya kita sholat, Bu. Terus apa lagi? Kewajiban sholat termasuk dalam itu. Rukun, termasuk dalam rukun Islam yang Kedua, Bu. yang berapa? Sholat termasuk ke dalam rukun Islam berapa? Kedua, Bu. Yang kedua. Maka dari itu, sholat itu adalah termasuk rukun Islam yang kedua. Selanjutnya, kenapa kita selalu harus melaksanakan sholat? Itu adalah tiang dari agama. Amal yang akan dihisab oleh Allah ketika hari perhitungan nanti. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bagaimana, Restu? Sudah paham, Restu? Sudah, Bu. Makasih. Oke. Kita simpulkan materi kita pada hari ini ya. Sholat itu apa tadi? Apa pengertian sholat tadi? Yang dimana itu diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Salam. Sedangkan zikir yaitu mengingat Allah. Oke. Untuk tugas kita di rumah, silahkan Ananda lihat di dalam link itu ada pilihan ganda di dalamnya. Silahkan Ananda kerjakan di buku PR dan itu dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, terus untuk pertemuan kita minggu depan yaitu kita membahas tentang sujud. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya, karena waktu kita sudah habis. Akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rapikan tempat duduknya lagi ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.